Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempraktekkan praktikum IPA tentang respirasi pada makhluk hidup. Alat dan bahan. Alat-alat dan bahan yang digunakan adalah, kali ini kita akan mempraktekkan praktikum IPA WDGK 4107, yaitu tentang respirasi makhluk hidup. Alat dan bahan. Botol ukuran kecil 3 buah. Botol bekas selai bisa kita gunakan untuk percobaan kali ini ya. Kemudian sedotan air kemasan kecil 3 buah. Plastisin. Alat lainnya plastisin. Kali ini kita menggunakan mainan anak-anak ya, lilin mainan. Alat selanjutnya vaselin untuk melumuri sedotan supaya tidak ada rongga yang bisa masuk, supaya tidak ada angin ya yang ke dalam. Kapur sirih. Di sini kami menggunakan apu, bubuk apu. Kapas. Kita membutuhkan kapas secukupnya ya. Bisa kapas apa saja. Bahan kacang merah atau kedelai. Di sini kita menggunakan kacang hijau sebagai kecambah. Alat yang lainnya pipet, karena kemarin pipet jatuh pecah, kita menggunakan sedotan atau tetesan yang lain. Air yang berwarna. Di sini kita menggunakan pewarna makanan, jangan menggunakan minuman jajan kecil ya. Kemudian kertas sebagai jeda antara kapur dan kapas. Sekarang kita akan mencoba mempraktekkan cara kerja. Botol kecil kita masukkan kapur atau apu ke dalam botol. Kemudian kita ambil kertas penyekat antara apu dan kapas. Kita masukkan kapas menggunakan penjepit. Setelah kita ratakan, sekarang kita masukkan kapas ke dalam botol. Tekan sampai bawah menyentuh kertas supaya nanti ada ruang buat kecambah dan jangkrik. Masukkan kecambah ke atas kapas secukupnya. Setelah masuk semua, kita persiapkan penutup ya, penutup botol kecil itu. Setelah agak rata, baru kita tutup ya. Kita tutup menggunakan plastisin atau selem atau lilin mainan. Dan jangan lupa memasukkan sedotan di tengah-tengah ya, sebagai ruang
udara masuk atau oksigen masuk. Buat sampai merata, jangan sampai ada celah atau rongga yang bisa udara masuk ke dalam. Jadi harus rapat, harus rapi dan rapat untuk mencegah bocornya udara ya. Itu biasanya antara selah botol yang mudah dimasuki oleh udara. Jadi kita harus rapi benar. Setelah selesai lem, kita lapisi kembali menggunakan aslin, terutama di sedotan dan sela-sela leher botol ya. Botol pertama ini kita kasih tanda sebagai A. Kemudian kita lakukan cara yang sama seperti botol pertama. Kita masukkan apu atau kapur dalam botol, terus jeda atau kertas, kemudian ditutupi oleh atau dilapisi kembali oleh kapas. Kemudian masukkan jangkrik. Cara ini sama dengan cara A, begitu pula dengan botol C. Kita ulangi seperti pada botol A ya. Botol A itu kecambah, botol B hewan atau jangkrik, botol C kosong sebagai kontrol. Setelah ketiga botol siap, kita posisikan mereka tertidur ya, horizontal gitu, bukan berdiri atau vertikal. Kemudian kita tetesi setiap ujung sedotan, baik dari A, kemudian B, kemudian C, dan setelah itu kita amati setiap 5 menit sekali ya, berapa perubahan antara tiap waktu itu dan tiap botol. Jangan lupa untuk mencatat perubahan itu, karena setiap menit perubahan antara botol A, B, dan C itu berbeda, sehingga kita tidak lupa ya. Mistar yang saya gunakan atau alat ukur yang saya gunakan adalah penggaris biasa. Ini untuk memudahkan pengukurannya saja. 5 menit pertama itu botol A bergeser sedikit, kemudian botol B juga sama, dia berubah sedikit, tetapi tidak terjadi kepada botol C. Dia tetap diam di 5 menit pertama ya. Pada waktu praktek waktu yang ketiga atau 15 menit itu terjadi perubahan yang signifikan pada botol A ya, itu hampir 3 cm, sedangkan pada botol B itu bergeser 2 cm, kisaran 2 cm ya antara itu. Sedangkan pada C selaku kontrol itu tidak berubah, dia masih tetap saja di tempat.
Sedangkan pada waktu kelima atau 25 menit itu perubahannya cukup terlihat jelas antara botol A, botol B, dan botol C. Botol A yang berisi kecambah itu pergerakannya lambat, sedangkan botol B yang berisi jangkrik itu percepatan perubahan airnya itu lebih cepat. Hal ini membuktikan bahwa jangkrik lebih banyak membutuhkan udara atau oksigen, sedangkan pada botol B itu tidak terjadi perubahan sama sekali. Baik botol A maupun botol B itu mengalami perubahan, sedangkan pada botol C tidak bergerak. Hal ini menandakan bahwa baik tumbuhan maupun hewan membutuhkan respirasi atau membutuhkan udara sebagai oksigen bagi kehidupannya. Dari perubahan ini kita dapat menyimpulkan bahwa makhluk hidup baik tumbuhan dan hewan itu sama-sama membutuhkan udara atau oksigen sebagai respirasi bagi kehidupannya. Demikian laporan yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Terima kasih.